Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terus alami pembaruan di dalam Tuhan. Ya, kita percaya bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita jika kita mau memberi diri untuk selalu diperbaharui. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan pembacaan Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Kita akan membahas dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah Imam Besar Agung. Puji Tuhan, minggu ini kita akan mulai mempelajari firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Dan dalam renungan 79 kita hari ini, kita akan membahas kitab Ibrani 4 di ayat 14 sampai ayat 16 dengan judul perikop Yesus sebagai imam besar. Kita akan mempelajari perikop ini tentu saja dengan O, I, dan A. Yang pertama, O, yaitu observasi. Observasi yang pertama adalah siapa? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlu diketahui bagaimana perikop ini merupakan ayat Alkitab yang bukan merupakan suatu kisah peristiwa, tetapi lebih kepada pengajaran. Ya, seperti yang kita pelajari di hari-hari yang lalu dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul merupakan ayat Alkitab yang banyak menuliskan peristiwa-peristiwa berbentuk kisah atau cerita. Sedangkan Ibrani ini lebih banyak mengajarkan sebuah pengajaran-pengajaran dan tidak berbentuk seperti sebuah kisah. Jadi dalam observasi siapa ini, kita akan menggunakan siapa yang menuliskan pengajaran yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16 ini. Dan penulisnya adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu. Lalu pengajaran ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada semua orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Observasi yang kedua yaitu apa? Apa isi atau inti utama dari pengajaran ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Ya, isi utamanya yaitu adalah pengajaran yang mengajarkan kepada orang Kristen mengenai pengetahuan tentang imam besar agung mereka. Dan juga mengajarkan tentang kewajiban apa yang dimiliki oleh orang Kristen kepada sang imam besar agung ini. Nah, kemudian observasi yang ketiga yaitu mengapa? Mengapa pengajaran ini kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan bagi semua orang Kristen, semua pengikut-pengikut Kristus? Ya, tujuannya adalah supaya orang Kristen itu paham dan mengerti tentang keutamaan dan keistimewaan dari pribadi Tuhan Yesus. Ya, kesempurnaan Tuhan Yesus yang mereka percayai. Ya, kita sebagai orang Kristen kita mempercayai Yesus Kristus. Salah satunya dalam hal jabatan yang disandang oleh Kristus, yaitu sebagai imam besar agung. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan pengajaran ini supaya kita mengerti, supaya kita paham. Nah, itulah observasi kita Bapak Ibu. Kemudian bagian selanjutnya adalah interpretasi. Nah, dari pengajaran ini tentunya akan sangat banyak pelajaran, pemahaman dan pengetahuan yang bisa kita temukan. Dan kita akan menemukan 3 ya di dalam perikop ini, pengajaran apa yang dapat kita terima. Yang pertama, imam besar agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Tuhan Yesus menyandang jabatan sebagai imam besar agung, bukan hanya imam biasa. Imam besar agung jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa, jauh lebih terpandang, terhormat daripada jabatan imam.
misalkan dari Harun dan semua keturunannya. Ya, kita tahu bersama bahwa Harun dan keturunannya itu adalah menjabat sebagai imam di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Tuhan Yesus ini dia adalah imam besar agung yang jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi derajatnya daripada imam, yaitu misalkan Harun di dalam perjanjian lama yang kita sudah pernah pelajari bersama. Para imam besar di zaman hukum Taurat, ya, di tengah-tengah bangsa Israel dipandang sebagai orang yang sudah sangat terhormat, ya, sangat disegani. Tetapi mereka itu sesungguhnya adalah gambaran dan bayangan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam besar agung yang jauh lebih mulia lagi. Jadi keberadaan imam-imam yang ada di dunia, khususnya ketika zaman bangsa Israel, yaitu Harun dan keturunannya, itu sebenarnya adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang merupakan imam besar agung di tengah umat-umatnya. Kristus menjalankan sebagian tugas keimamannya di muka bumi. Dia sudah laksanakan itu, yaitu dengan cara mati bagi kita di atas kayu salib menebus setiap dosa kita. Dan sebagian tugas lainnya dilaksanakan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Saat ini dia berada di kerajaan sorga. Bagaimana dari tahtanya yang mulia, dia terus mengadakan pembelaan, dia terus mengadakan pemeliharaan, penyertaan bagi setiap umat-umat yang dipimpinnya. Nah, itu pelajaran yang pertama Bapak Ibu. Kemudian pelajaran kedua apa yang bisa kita temukan? Yaitu Kristus adalah imam besar agung yang sangat pemurah. Dia sangat penuh dengan rahmat dan juga penuh dengan belas kasihan. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sampai di situ Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang sangat mempedulikan kita sebagai umat-umatnya. Ia turut juga merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami, yang kita rasakan selama di muka bumi ini. Tuhan Yesus juga pernah mengalami pencobaan-pencobaan ketika dia ada di muka bumi ini dalam pelayanannya. Dia juga pernah mengalami segala bentuk kesukaran, masalah yang juga manusia pasti pernah mengalaminya. Namun kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dia sangat mengasihi umatnya. Ya, dia sangat mencintai umatnya di tengah permasalahan yang dia hadapi. Tuhan Yesus tetap melayani ya setiap orang-orang yang ada. Ya, kita bisa melihat kisahnya di dalam kitab-kitab Injil bagaimana pelayanan Tuhan Yesus yang dahsyat. Ini menunjukkan Tuhan Yesus sangat penuh dengan belas kasih. Dia sangat pemurah. Dia penuh dengan rahmat, bagaimana dia hadir benar-benar di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umatnya untuk menjaga kita, untuk menolong kita, dan juga untuk turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi dia juga mengerti sebenarnya seperti apa kesulitan-kesulitan yang kita alami, dan dia sanggup untuk menolong kita. Nah, kemudian pelajaran terakhir yang kita bisa temukan dari pengajaran ini Bapak Ibu, yaitu adalah Yesus Kristus adalah imam besar yang tentu saja tidak pernah berdosa dan tidak akan pernah berdosa Bapak Ibu. Ayat 15, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita tahu bersama bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Ya, suatu ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa dan dia ada di tengah padang gurun. Kemudian ada iblis yang pernah mencobai Tuhan Yesus. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh iblis ini tentunya tidak berhasil Bapak Ibu. Tuhan Yesus memang pernah dicobai oleh iblis, tetapi dia tetap tidak berdosa. Dia tidak terpengaruh, dia tidak tergoyahkan dengan setiap cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang diberikan dari iblis ini. Inilah imam besar agung kita. Dia tidak berbuat dosa. Dia selalu baik. Dia selalu benar dalam pikiran, dalam perkataan maupun perbuatannya. Ia tidak berbuat kekerasan. Dia tidak pernah memperkatakan tipu daya. Ia kudus. Dia tidak pernah bercelah. Ya, dia pun bukanlah pribadi yang berbahaya. Itulah imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita bisa temukan dalam pribadinya hanyalah kebaikan dan segala kebenaran. Dan segala hal-hal yang mulia dan kudus hanya ada di dalam pribadi imam besar agung kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah dapat
tiga pengajaran yang sangat luar biasa dari hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Kemudian aplikasinya, ya, setelah kita mengetahui seperti apakah imam besar agung itu, Rasul Paulus juga melanjutkan nasihatnya ini atau pengajarannya ini dengan menunjukkan kepada kita umat Kristen bagaimana kita harus bersikap kepada sang imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan inilah aplikasi atau tindakan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita terhadap Kristus yang kita sembah. Yang pertama, berpegang teguh pada pengakuan iman kita di dalam Dia. Di dalam siapa? Yaitu di dalam imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Kita kembali ke ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Janganlah kita menyangkal Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksudkan dengan berpegang pada pengakuan iman kita. Kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Kita tidak melepas iman keyakinan kita akan Dia. Ya, kita juga tidak malu dan tidak akan pernah malu mengakui Yesus sebagai Tuhan di hadapan manusia, di hadapan orang-orang di sekitar kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman terhadap Yesus, yaitu adalah ketika kita juga berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas pengajaran Kristen yang murni, yang benar-benar berasal dari Alkitab, yaitu firman Tuhan. Serta kita tunduk, ya, baik di dalam tindakan kita, bahkan dalam segala hal di seluruh bidang kehidupan kita tunduk di bawah ajaran kekristenan itu. Kita bisa menemukan ajaran kekristenan yang murni, yang benar-benar Alkitabiah ini di dalam pengajaran, di dalam khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja kita, yaitu GPDL Sadaya Magelang. Oleh sebab itu mari sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mencari Tuhan di gereja kita ini, karena sesungguhnya firman Tuhan yang disampaikan adalah murni, benar-benar berasal dari firman Tuhan. Kemudian aplikasi yang kedua atau tindakan yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kita harus terdorong untuk menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Di ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, tahta kasih karunia yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu menggambarkan adanya penghiburan besar bagi orang yang paling berdosa sekalipun di muka bumi ini. Penghiburan itu berisikan karunia atau anugerah untuk seseorang, bahwa ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk diselamatkan, ada kesempatan untuk menerima kehidupan kekal dari imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita wajib berada di hadapan tahta kasih karunia ini, yaitu hidup dalam pertobatan dan mau setia menyembah Yesus. Hanya kepada Yesus kita melayani, kita menyembah, kita mengagungkan, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menanti-nantikan Tuhan Yesus sambil mengerjakan segala kewajiban kita dalam hal menyembah Dia, ya, baik secara pribadi ataupun bersama dengan umat-umat yang lain. Ya, kita harus hidup terus dalam penyembahan yang total kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan firman Tuhan kita hari ini kita sudah mendapatkan pengajaran yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Kita harus mengetahui dan memahami akan hal ini. Dan sebagai umat yang dipimpin oleh imam besar agung, kita memiliki kewajiban untuk terus berpegang teguh pada pengakuan kita akan Dia, dan kita harus terdorong untuk selalu hidup harus terus menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian, yaitu hidup di dalam pertobatan, setia menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat keselamatan kekal itu pasti akan menjadi bagian kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Bagi Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat
kesempatan buat berkat yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami dapat kembali menikmati firman Tuhan yang berisikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, mengajarkan kami bagaimana Tuhan Yesus, Engkau adalah imam besar agung kami, dan kami mau selalu tunduk di bawah pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari, kami semakin cinta akan Tuhan, kami semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah Kau letakkan dasar kekuatan. Kami aminkan dan kami terima setiap firman-Mu ini Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.